Hai teman-teman, apa kabar? Salam jumpa lagi di vlog Wibi Kembara. Teman-teman, Keraton Yogyakarta Hadiningrat mempunyai tradisi yang sangat menarik dan sakral, yaitu grebek. Sudah 3 tahun dari tahun 2020, 2021, dan 2022, Keraton Yogyakarta Hadiningrat tidak mengadakan tradisi grebek. Nah, pada bulan Syawal 1444 Hijriah atau 2023 Masehi, setelah sebulan puasa Ramadan, Keraton Yogyakarta Hadiningrat mengadakan ritual tradisi grebek sawal lagi tanpa ada pembatasan penonton. Sekarang ini di akhir bulan Ramadan 1444 Hijriah, Keraton Yogyakarta Hadiningrat mengadakan gladi resik bergodo prajurit keraton. Ayo ikuti liputan saya sampai habis. Sebelumnya saya mohon kesediaan teman-teman untuk klik like, share, subscribe, serta komennya. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya supaya tayangan vlog Wibi Kembara tetap hadir dan memberikan info yang terbaik. Teman-teman, saat ini saya berada di Kamandungan Kidul, Komplek Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Tampak para bergodo prajurit keraton berjajar rapi akan memulai prosesi arak-arakan grebek sawal. Sebagai sebuah kerajaan, Keraton Yogyakarta memiliki kesatuan prajurit yang disebut dengan bergodo. Keberadaan prajurit di Keraton Yogyakarta tidak terlepas dari Perang Mangkubumen, yaitu perang antara Pangeran Mangkubumi melawan VOC tahun 1746 hingga 1755 yang berakhir dengan disepakatinya perjanjian Giyanti, sehingga terjadilah dua kerajaan, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat. Kesatuan prajurit yang berperang dalam Perang Mangkubumen itulah yang kemudian menjadi cikal bakal prajurit Keraton Yogyakarta. Fungsi prajurit Keraton Yogyakarta semula difungsikan sebagai penjaga keamanan dan kedaulatan. Namun setelah perang berakhir, bergodo difungsikan untuk melengkapi acara-acara kebudayaan keraton yang dipertahankan hingga hari ini. Fungsi prajurit keraton yang sebelumnya bertugas sebagai kesatuan militer, kini telah berubah menjadi pengawal kebudayaan. Terdapat 10 bergodo yang ditempatkan di bawah kepengurusan Tepas Keprajuritan. Nama-nama bergodo prajurit Keraton Yogyakarta adalah Bergodo Bugis, Bergodo Surakarsa, Bergodo Daeng, Bergodo Wirobrojo, Bergodo Patangpuluh, Bergodo Jogokaryo, Bergodo Prawiratomo, Bergodo Nyutro, Bergodo Ketanggung, dan Bergodo Mantri Jero. Pada gladi resik sore ini, para prajurit belum mengenakan busana resmi bergodo prajurit Keraton Yogyakarta Hadiningrat, namun mereka menggunakan surjan,
kain batik, serta blangkon khas Yogyakarta. Ketiga, Bergodo Wirobrojo secara filosofis merupakan prajurit yang sangat berani dan tajam panca inderanya. Klebet Bergodo Wirobrojo adalah gulo klopo yang berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar putih yang pada setiap sudut dihiasi dengan centung berwarna merah seperti ujung cabai merah atau kuku bima, dan di tengahnya terdapat segi 4 berwarna merah dan segi 8 berwarna putih pada bagian dalamnya. Gulo klopo bermakna sebagai pasukan yang berani membela kesucian dan kebenaran. Senjata prajurit Wirobrojo adalah tombak dan senapan. Adapun tombak pusaka Bergodo Wirobrojo bernama Kanjeng Kiai Slamet dan Kanjeng Kiai Santri dengan bentuk ujung dinamakan mangaran, catursara atau crengkeng. Bergodo Daeng awalnya prajurit yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Namun kini tidak ada lagi orang Makassar di dalam Bergodo ini. Klebet Bergodo Daeng adalah Bahning Sari yang berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar putih yang di tengahnya terdapat bintang segi 8 berwarna merah. Bahning Sari bermakna sebagai pasukan yang tidak pernah menyerah karena keberaniannya, sama seperti semangat inti api yang tidak pernah kunjung padam. Senjata prajurit Daeng adalah tombak dan senapan. Adapun tombak pusakanya bernama Kanjeng Kiai Jatimulyo dengan bentuk ujung yang dinamakan doyok. Bergodo Daeng diiringi dengan gending ondal-andil saat berjalan cepat dan gending kenaba saat berjalan lambat. Bergodo Joko Karyo secara filosofis adalah prajurit yang mengemban tugas selalu menjaga dan mengamankan jalannya pelaksanaan pemerintahan di dalam kerajaan. Klebet Bergodo Joko Karyo adalah papasan yang berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar merah yang di tengahnya terdapat lingkaran dengan warna hijau. Papasan bermakna pasukan pemberani yang dapat menghancurkan musuh dengan teguh. Senjata prajurit Joko Karyo adalah tombak dan senapan. Adapun tombak pusakanya bernama Kanjeng Kiai Trisula dengan bentuk ujung yang dinamakan Trisula. Bergodo Joko Karyo diiringi dengan gending Tameng Maduro saat berjalan cepat dan gending Selah Gendir ketika berjalan lambat. Ketujuh, Bergodo Prawirotomo secara filosofis adalah prajurit yang pemberani dan pandai dalam setiap tindakan,
selalu bijak walau dalam suasana perang. Klebet Bergodo Prawirotomo adalah geni rogo atau banteng ketaton yang berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hitam yang di tengahnya terdapat lingkaran dengan warna merah. Geni rogo berarti pasukan yang diharapkan dapat selalu mengalahkan musuh dengan mudah. Senjata prajurit Prawirotomo adalah tombak dan senapan, dengan tombak pusakanya bernama Kanjeng Kyai Trisula dengan bentuk ujung yang dinamakan Trisula. Brigada Prawirotomo diiringi dengan gending pandebruk saat berjalan cepat dan gending balang ketika berjalan lambat. Kedelapan, Bergodo Nyutro merupakan pengawal pribadi Sultan, yaitu prajurit yang secara filosofis memiliki sifat halus seperti sutra dan selalu mendampingi dan menjaga keamanan raja, tetapi memiliki ketajaman rasa dan keterampilan yang unggul. Nyutro merah adalah pasukan yang selalu memegang teguh keluhuran, sementara nyutro hitam adalah pasukan yang selalu membasmi kejahatan. Klebet prajurit nyutro merah adalah Pondangningsep Sari, berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar kuning, di tengahnya terdapat lingkaran dengan warna merah. Klebet prajurit nyutro hitam adalah Padma Sri Kresna, berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar kuning, di tengahnya terdapat lingkaran dengan warna hitam. Senjata prajurit nyutro adalah tombak, towok, tameng, panah, dan senapan. Tombak pusakanya bernama Kanjeng Kyai Trisula dengan bentuk ujung yang dinamakan Trisula. Bergodo prajurit nyutro diiringi dengan gending sureng prang pada saat berjalan cepat dan gending bat-bat penyalin atau tamtama balik ketika berjalan lambat. Kesembilan, Bergodo Ketanggung secara filosofis adalah pasukan dengan tanggung jawab yang sangat berat. Klebet Bergodo Ketanggung adalah Cakraswandana yang berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hitam, di tengahnya terdapat bintang persegi 6 berwarna putih. Cakraswandana berarti pasukan yang membawa senjata dahsyat yang akan memporak-porandakan musuh. Senjata prajurit Ketanggung adalah tombak dan senapan dengan tombak pusakanya bernama Kanjeng Kyai Nenggala dengan bentuk ujung yang dinamakan Nenggala. Bergodo prajurit Ketanggung diiringi dengan gending lintrik mas atau ricikan mas atau pragulo milir pada saat berjalan cepat dan gending Harjuno Mangsah dan Bimo Kurdo ketika berjalan lambat. Bergodo Mantri Jero secara filosofis adalah prajurit yang mempunyai wewenang ikut ambil bagian dalam memutuskan hal-hal dalam lingkungan keraton. Klebet prajurit Mantri Jero adalah Purnomo Sidi yang berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hitam, di tengahnya terdapat lingkaran warna putih. Purnomo Sidi berarti pasukan yang diharapkan selalu memberikan cahaya dalam kegelapan. Senjata prajurit Mantri Jero adalah tombak dan senapan dengan tombak pusakanya bernama Kanjeng Kyai Cokro dengan bentuk ujung yang dinamakan cakra. Bergodo prajurit Mantri Jero diiringi dengan gending plangkenan atau marsetok pada saat berjalan cepat dan gending slagunder atau resto pelen ketika berjalan lambat. Pertama, Bergodo Bugis awalnya merupakan prajurit yang berasal dari Bugis, Sulawesi. Namun kini tidak ada lagi orang Bugis dalam Bergodo ini. Bergodo Bugis memiliki klebet atau bendera bernama Wulandadari yang berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hitam dan di tengahnya terdapat lingkaran dengan warna kuning emas. Wulandadari bermakna sebagai pasukan yang diharapkan selalu memberi penerangan dalam gelap. Seragam prajurit Bugis dominan berwarna hitam dengan aksesoris topi tinggi berbentuk silindris.
Senjata prajurit Bugis adalah tombak dengan tombak pusakanya bernama Kanjeng Kiai Trisula dengan bentuk ujung yang juga dinamakan Trisula. Dalam upacara grebek, Bergodo Bugis bertugas sebagai pengawal gunungan yang dibawa menuju ke Kepatihan. Pada saat berjalan, prajurit Bugis akan diiringi dengan gending Sandung Liwung. Kedua, Bergodo Surakarsa awalnya merupakan prajurit yang bertugas menjaga keselamatan Adipati Anom atau putra mahkota. Klebet Bergodo Surakarsa adalah pare anom berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hijau yang di tengahnya terdapat lingkaran dengan warna kuning. Pare anom bermakna sebagai pasukan yang selalu bersemangat dengan jiwa muda. Senjata prajurit Surakarsa adalah tombak dengan tombak pusakanya bernama Kanjeng Kiai Nenggala dengan bentuk ujung yang dinamakan Banyak Angrem. Dalam upacara grebek, Bergodo Surakarsa bertugas mengawal gunungan yang dibawa ke Masjid Gede. Pada saat berjalan, prajurit Surakarta akan diiringi dengan gending Plangkenan. Kelima, Bergodo Patang Puluh memiliki nama yang tidak terkait jumlah prajurit serta belum diketahui asal-usulnya hingga saat ini. Klebet Bergodo Patang Puluh adalah Cakragura dengan bentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hitam yang di tengahnya terdapat bintang segi 6 berwarna merah. Cakragura bermakna sebagai pasukan yang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa sehingga segala musuh seperti apapun bisa terkalahkan.
Senjata prajurit Patang Puluh adalah tombak dan senapan. Adapun tombak pusakanya bernama Kanjeng Kyai Trisula dengan bentuk ujung yang dinamakan Daramanggala Trisula Carangsoka. Bergodo Patang Puluh diiringi dengan gending bulu-bulu saat berjalan cepat dan gending mars gendero saat berjalan lambat. Para prajurit atau bergodo akan mengiringi 7 buah gunungan. 7 gunungan berisi hasil bumi dikawal pasukan berkuda Keraton Yogyakarta pada Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Tradisi turun-temurun ini adalah wujud syukur ngarso dalam berakhirnya masa puasa di bulan Ramadan. Tradisi yang dinamakan Grebeg Sawal menjadi bagian nilai historis daerah istimewa Yogyakarta. Setiap tahun pada 1 Syawal atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, tradisi tersebut digelar berupa upacara adat di lingkungan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Gunungan ini dilepas melalui proses iring-iringan prajurit keraton yang menjadi daya tarik tersendiri. Tradisi ini juga telah berlangsung selama ratusan tahun. Sebelum diberikan kepada rakyat, gunungan tersebut diarak terlebih dahulu mulai dari pagelaran Keraton Yogyakarta menuju halaman Masjid Agung atau Masjid Gede di Kauman yang berjarak kurang lebih 1 km. Di masjid ini, Kiai penghulu diikuti para ulama keraton beserta para abdi dalem akan memanjatkan doa-doa kebaikan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan serta keselamatan bagi keluarga sultan beserta rakyatnya dan nusa bangsa pada umumnya. Prosesi keluarnya gunungan dalem baru dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Usai sholat id, ribuan orang sudah berduyun-duyun mendatangi alun-alun utara, tempat berlangsungnya upacara grebeg gunungan. Usai berdoa, gunungan kemudian dilepas diperebutkan oleh masyarakat. Inilah bagian yang menarik turis dan dianggap paling seru. Masyarakat berjibaku mendapat bagian dari gunungan tersebut sebanyak mungkin. Namun pada hakikatnya bukan seberapa banyak makanan yang diperebutkan, tetapi keberkahan serta manfaat dari hasil bumi itu. Itulah grebeg, sebuah alkulturasi budaya dan tradisi para leluhur yang masih dijaga hingga saat ini. 5 gunungan nantinya akan dibawa ke Masjid Gede Kauman, 1 akan dibawa ke Puro Pakualaman, dan 1 lagi dibawa ke kantor Kepatihan. Gladi resik tadi dimulai pada pukul 4 sore dan berakhir pada pukul 18 atau jam 6 sore. Demikian tadi liputan yang sangat menarik mengenai gladi resik bergodo prajurit. Sampai jumpa lagi dalam tayangan Grebeg Sawal Keraton Yogyakarta Hadiningrat pada tayangan vlog berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Ibu bapak sudah makan, sudah perlu kita pahami bersama bahwa manusia diciptakan